Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aminigea, NPM 191101010, kelas C, semester 4, program studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah dengan pokok pembahasan furudul wudu'i atau fardu-fardu wudu. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Ibu Lucy Suryani MPD. Sebelum masuk pada pembahasan kitab Safinatun Najah, perlu kita ketahui bahwa nama asli kitab adalah Safinatun Najah Fima Yajibu Ala Abdi Limaulah. Penulis adalah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, penerbit adalah Al-Barokah Semarang, dan jumlah halaman adalah 124 halaman. Baiklah, masuklah kita pada pembahasan furudul wudu'i sittah. Yang pertama yaitu kata furudu. Furudu adalah mubtada yang dibaca rofa dan alamat rofanya ialah dhammah. Kemudian kata wudu'i. Wudu'i ini adalah berkedudukan sebagai mudhof ilaih dan harus dibaca khafat. Alamat khafatnya ialah kasrah dan termasuk isim mufrad. Kemudian kata sittah. Sittah adalah berkedudukan sebagai khobar dan harus dibaca rofa, yakni alamat rofanya dhammah dan juga dia isim mufrad. Jadi furudul wudu'i sittah ini memiliki arti fardu wudu, ada 6. Kemudian al-awwalun niyah. Al-awwalu adalah mubtada yang harus dibaca rofa dan alamat rofanya itu dhammah sebab dia isim mufrad. Kemudian kata an-niyah. An-niyah adalah sebagai khobar dari mubtada al-awwal. Jadi terjemahan al-awwalun niyah adalah yang pertama niat. Kemudian ats-tsani ghaslul wajhi. Kata ats-tsani berkedudukan sebagai mubtada yang harus dibaca rofa dan alamat rofanya di sini adalah dhammah sebab ia isim mufrad. Lalu kata ghaslu berkedudukan sebagai mudhof dan juga khabar. Dibaca rofa dan alamat rofanya adalah dhammah sebab juga dia isim mufrad. Kemudian kata al-wajhi. Al-wajhi termasuk mudhof ilaih juga khabar, dibaca khafat karena dia isim mufrad. Alamat khafatnya di sini adalah kasrah. Jadi terjemahan ats-tsani ghaslul wajhi adalah membasuh wajah atau muka. Selanjutnya ats-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kata ats-tsalits berkedudukan sebagai mubtada yang harus dibaca rofa dan alamat rofanya di sini adalah dhammah sebab dia isim mufrad. Kemudian kata ghaslu. Ghaslu di sini berkedudukan sebagai khobar yang dibaca rofa dan alamat rofanya adalah dhammah sebab isim mufrad. Dia juga berkedudukan sebagai mudhof. Sedangkan mudhof ilaihnya adalah kata selanjutnya yakni kata al-yadaini yang juga berkedudukan sebagai khobar yang dibaca khafat dan alamat khafatnya yaitu ya karena dia di sini berkedudukan sebagai isim tasniyah. Lalu kata ma'a. Kata ma'a adalah berkedudukan sebagai dhorof makan. Dan kata al-mirfaqaini itu berkedudukan sebagai majrur dari dhorof. Alamat jarnya adalah ya karena dia juga isim tasniyah. Jadi terjemahan dari ats-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini adalah yang ketiga
membasuh kedua tangan hingga 2 siku. Selanjutnya, ar-rabi'u mashu syai'im minar ra'si. Kata ar-rabi'u berkedudukan sebagai mubtada yang harus dibaca rafa dan alamat rafa'nya di sini adalah dhammah sebab dia isim mufrad. Kemudian kata mashu itu berkedudukan sebagai khabar, dibaca rafa dan alamat rafa'nya adalah dhammah sebab dia juga isim mufrad. Kemudian dia juga berkedudukan sebagai mudhaf. Lalu syai'un berkedudukan sebagai khabar yang dibaca khafat. Tanda khafatnya yaitu kasrah dan juga berkedudukan sebagai isim mufrad. Dia ini juga mudhaf ilaih dari kata mashu. Lalu kata min. Min adalah huruf jar dan ar-ra'si adalah majrur atau alamat jar khafat. Alamat jarnya adalah khafat sebab dia isim mufrad. Jadi terjemahan dari ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si adalah yang keempat, membasuh sebagian dari kepala. Selanjutnya yaitu al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Al-khamisu berkedudukan sebagai mubtada yang dibaca rafa dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Sedangkan kata ghaslu dia di sini sebagai khabar, dibaca rafa dan alamat rafa'nya adalah dhammah dan berkedudukan juga sebagai isim mufrad. Dia juga sebagai mudhaf. Lalu kata ar-rijlaini adalah mudhaf ilaih yang dibaca khafat atau jar dan alamat jarnya yaitu ya sebab dia isim tasniyah. Sedangkan kata ma'a adalah sebagai dhoraf makan. Dan kata al-ka'baini itu berkedudukan sebagai majrur, alamat khafatnya adalah ya dan dia isim tasniyah. Jadi terjemahan dari al-khamisu ghaslur rajlaini ma'al ka'baini adalah yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Lalu yang terakhir yaitu as-sadisu at-tartib. Kata as-sadisu berkedudukan sebagai mubtada yang dibaca rafa dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Sedangkan at-tartib adalah khabar yang dibaca rafa dan alamat rafa'nya adalah dhammah sebab dia juga isim mufrad. Jadi terjemahan dari as-sadisu at-tartib adalah yang keenam, tertib. Demikianlah yang saya jelaskan tentang furudul wudu'i sittah, yaitu bab pembahasan tentang wudu dalam kitab Safinatun Najah. Kepada teman-teman, terima kasih yang telah memperhatikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.